minggu lalu di sosial media banyak tersebar, meskipun di media-media umum gitu mungkin enggak ya, kayaknya enggak masuk. Yang ada 3 orang musisi berdemo kan, demo cuma bertiga gitu, luar biasa, dan tuh mendapat banyak respon positif gitu kan, tanggapan positif. Dan Rabu kemarin dari PMCI ya kalau nggak salah, kepanjangannya Persatuan Musisi Cafe Indonesia ya, Persatuan Musisi Cafe Indonesia. Nah, itu mereka berdemo di Balai Kota. Kali ini masuk beritanya lumayan, masuk TV One, masuk Warta Kota gitu. Kalau nggak salah Detik sempat masuk meskipun cuma satu atau cuma sebentar, tapi kalau nggak salah ingat sih ada ya, kalau nggak salah ingat. Itu luar biasa juga mereka menyuarakan ya aktivitas pekerja seni gitu. Mungkin skop mereka musisi kafe terkesan sempit gitu kalau hanya melihat nama gitu ya, tapi sebenarnya mereka wakili tentu bukan hanya musisi kafe gitu, tapi musisi yang banyak gitu secara luas gitu. Ini gue cukup setuju poinnya mereka adalah kebanyakan dalam hal penanganan yang berkaitan dengan pandemi ini profesi ini adalah profesi yang hampir nggak kelihatan. Pekerja seni ya, secara umum pekerja seni, bukan cuma musisi. Dan ketika dilihat pun tidak dilihat dengan skop yang luas. Mereka ada yang mengeluhkan kalau mereka bukan selebriti gitu. Dalam arti kalau mereka hanya mengandalkan yang online, mereka belum punya basis massa gitu yang pasti akan menonton mereka sebanyak itu. Dan secara ekonomi pun pemasukannya tidak sebesar seperti acara-acara yang offline seperti biasanya gitu. Itu menjadi konsen mereka bahwa online bukanlah jawaban yang jangka panjang, dan juga sistem donasi juga bukan solusi jangka panjang juga gitu. Wow, 2 poin ini seperti menyentak gua juga gitu ya. Itu adalah 2 hal yang juga gua lakukan kan beberapa bulan ini ya gitu, online dan sistem donasi. Dan dalam hal ini gue setuju dengan mereka, setuju bahwa itu bukan bisa jadikan patokan solusi gitu. Gue juga merasakan kesulitan yang mereka rasakan gitu ya. Meskipun gue tidak merasa ya apa yang gue kerjakan saat ini tentunya sia-sia, enggak gitu. Masing-masing orang dibukakan jalannya gitu ya.
Meskipun nggak mudah gitu, meskipun kita dibukakan suatu peluang, bukan berarti kita akan menjalani itu dengan mudah. Nah, cuma kita mesti memperhatikan apa yang terjadi selama kita menjalani itu kan gitu. Apakah kita bukan hanya soal materi, tapi apakah kita belajar sesuatu dari aktivitas itu. Seperti halnya banyak teman-teman yang sudah belajar cara bikin kopi dalgona gitu ya. Gue sih gak pernah bikin, jujur gak pernah nyobain, karena gue emang sukanya kopi hitam aja gitu. Jadi gue gak pernah nyoba gitu kan. Ya seperti itu, mungkin orang pikir ini apaan sih kopi dalgona gitu-gitu doang. Sekarang udah pada gak update lagi gitu kan. Tapi itu suatu hal yang menarik untuk dicoba dan dipelajari gitu. Nah, demikian juga dengan peluang-peluang kita dalam pekerjaan di bidang seni gitu. Gue masih merasa banyak hal yang bisa gue pelajari juga dari aktivitas live gue selama ini, jadi masih akan gue teruskan gitu. Masih ada faedahnya juga dari donasi yang gue coba kumpulkan gitu. Dari tuntutan teman-teman musisi yang berdemo kemarin, dan juga gue bandingkan gitu ya, gue bandingkan dengan perkembangan situasi kita gitu secara umum. Beberapa hari lalu, dalam seminggu ini kalau nggak salah ingat, dalam seminggu ini kita pecah rekor kasus COVID ini 2 kali, hanya dalam jarak beberapa hari. Gue lupa persisnya hari apa, tapi satu itu 1800-an, dan yang berikutnya baru-baru ini adalah 2600-an. Naik sekitar 800-an hanya dalam beberapa hari gitu kan. Dengan jumlah total kasus totalnya lebih dari 70.000. Satu sisi gue melihat bahwa ya gue juga musisi gitu, gue perlu solusi gitu dalam bidang pekerjaan gue yang ya bisa dijalankan gitu dengan protokol yang siap dijalankan juga. Satu sisi lain, seperti yang gue prediksi ya beberapa waktu lalu juga, dan termasuk di podcast beberapa temen gue juga diundang podcast beberapa temen gitu kan, sehubungan dengan new normal ini. Dan di masing-masing podcast itu gue sebutkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pembatasan akan diperketat lagi. Itu bisa aja. Apalagi kan Pak Presiden ya, Pak Jokowi juga bilang kan beberapa hari lalu, ini keadaan lampu merah.
ya sebagai musisi, meskipun yang demo itu secara nama mungkin terkesan lebih sempit, itu musisi kafe, tapi suaranya sangat mewakili lingkup musisi sangat luas gitu ya. Gue juga turut merasakan gitu. Tapi memang ada hal yang perlu diperhatikan. Menarik juga adalah surat edaran sebagai respon dari hasil demo itu. Gue juga udah lihat tuh di share di akun Instagramnya PMCI ya, Persatuan Musisi Cafe Indonesia. Nah itu gue lihat bahwa surat edaran yang sebagai respon dari demo itu malah seperti kayak membujuk pihak kafe, pihak bar gitu ya, tempat makan, tempat nongkrong gitu untuk memberdayakan kembali musisi melalui media online gitu, secara online atau rekaman gitu. Jadi ini lebih seperti kayak anak-anak kecil lagi main nih, lagi ngumpul main, terus ada satu yang kayak mungkin entah mereka ribut atau gimana, terus yang satu kayak nangis gitu, sedih terus ngadu gitu kan. Terus si bapak atau si omnya atau apa kayak bujuk-bujukin gitu, terus kasih tahu ke temennya yang satu lagi, udah kamu baik-baikin dia gitu, ajak dia main lagi ya segala macam. Jadi kayak padahal ya itu belum tentu suatu solusi gitu loh. Misalnya gini nih, kan namanya pengusaha ya, kafe, tempat makan, tempat nongkrong gitu, tempat orang ngumpul biasanya gitu, pasti ada hitung-hitungan ekonomis gitu kan. Jadi gua rasa sebagian besar orang itu ya membutuhkan jasa musik, jasa musisi, jasa entertainment itu untuk menarik orang-orang gitu kan, menarik pengunjung. Yang gua setuju bahwa ini bukan perkumpulan massa seperti orang konser gitu, beda gitu. Jadi ini masih bisa dikontrol. Nah cuma kan pertimbangan ekonomisnya begitu. Jadi mereka membutuhkan jasa entertainment gitu bukan karena kasihan gitu, bukan karena niat emang ingin memberdayakan gitu, tapi namanya kan pasti ada tujuan ekonomis gitu kalau kita pikirkan gitu. Jadi gua rasa penyampaian surat respon itu masih agak kurang tepat sasaran gitu ya, cara penyampaiannya gitu. Jadi kesannya seperti kayak ya bujuk-bujukin gitu, kasihan nih musisi gitu. Maksudnya ya mereka kan mesti berhitung juga gitu. Itu makanya karena mereka harus berhitung, kita juga di sisi musisi memperhatikan gitu. Banyak tempat usaha yang memang lagi sulit berjuang gitu ya, seperti kita juga berjuang. Beberapa teman, sebagian ada yang udah bisa kembali bekerja, ini musisi. Ya itu congrats juga gitu ya. Semoga semakin lama semakin banyak jenis dan jumlah pekerjaan yang bisa menyerap pekerja seni seperti dulu gitu. Dan pekerja seni ini berarti bukan hanya musisi, tapi juga ya termasuk kru gitu kan, orang-orang yang mendukung suatu ya itu pertunjukan, suatu performance gitu, bukan hanya musisinya gitu.
kita miris dari mereka yang sudah mulai bekerja gitu. Jangankan ngomong besaran fee ya gitu ya, itu sebagian besar banyak yang berkurang gitu gue tahu. Tapi ada juga yang dengan sistem rekaman performance, terus tapi satu rekaman itu kan dipakai di beberapa tempat dari grup usaha, kafe, resto atau tempat nongkrong itu gitu kan. Jadi biasanya mereka bisa melakukan itu senilai 3 kali misalnya performance, sekarang hanya 1 gitu. Karena ini masa yang sulit, tidak mudah bagi semua gitu kan. Jadi satu sisi kita butuh performance yang offline seperti dulu gitu. Tapi memang mesti diakui ekonomi tidak mudah gitu. Nah, tapi itu kan ekonomi. Tapi ini bagaimana juga hubungannya dengan pemerintah yang ya bisa merangkul dua anak ini gitu kan, kayak yang gue bilang tadi. Jadi apakah performance musik yang offline itu harus semuanya langsung dibuka? Menurut gue sih kalau soal bisa atau tidak bisanya sih bisa. Pertanyaan terbesar tetap di pengendalian seperti yang gue baca di kompas.com kemarin tuh 2 hari lalu, gue lupa gitu ya. Judulnya begini, judul headline-nya, untuk di DKI, Pemprov DKI masih melarang resepsi pernikahan. Mungkin kalau kita baca judulnya saja itu bikin kita syok, tapi setelah gue baca isi beritanya, ternyata yang dimaksudkan adalah resepsi hajatan yang biasa di wilayah pemukiman padat gitu, berkampungan atau di gang-gang gitu. Karena itu pemukiman padat dan juga sulit dikontrol. Berbeda dengan resepsi yang di gedung, kata menurut Pemprov DKI, acara yang diadakan di gedung, resepsi di gedung itu lebih mudah untuk diawasi, lebih mudah dikendalikan, dikontrol gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk pengendalian yang bisa dilakukan juga untuk live performance, live gigs di kafe, di bar gitu. Bar tempat yang sangat beresiko, betul. Nah, tapi pengendalian itu masih mungkin dilakukan gitu. kita aja yang di bidang musik,
yang sudah terbiasa dengan live gigs ya, live performance, baik itu reguleran atau weddings atau event-event lainnya, korporat dan sebagainya, ulang tahun ya, bukan segala macam. Selama ini yang sebelum pandemi ini, ruang kita banyak untuk bekerja gitu. Itu aja merasa sangat terpukul di saat seperti ini. Bagaimana dengan mereka yang selama ini aja ruangnya tidak sebanyak kita gitu. Ruangnya tidak sebanyak kita, mereka akan lebih sulit lagi gitu kan. Sisi lain mungkin banyak yang agak sinis atau nyinyir bahkan ya kepada teman-teman yang beralih profesi di saat-saat seperti ini. Meskipun itu membingungkan secara nalar ya, karena namanya orang berusaha secara halal gitu, kenapa mesti dinyinyirin gitu kan, nggak masuk akal ya. Nah tapi gue lihat alih profesi juga bukan suatu solusi jangka panjang. Kenapa? Karena ini musik seni ya, seni aja secara umum, pekerjaannya berkurang. Kita lihat pekerjaan berkurang, lama-lama minat orang terhadap bidang ini akan menurun. Permintaan akan seni sebenarnya masih cukup banyak, permintaan akan seni ya. Misalnya setiap hari kita dengar macam-macam lagu gitu kan, ada yang langganan Spotify, Apple Music, atau yang lainnya gitu kan, Joox. Orang butuh musik, orang butuh jasa desain gitu kan, misalnya gitu. Jadi ya orang butuh kayak seni tata cahaya gitu kan, seni lighting, banyak. Tapi dengan kesulitan yang ada sekarang ini, orang yang bisa bergerak di bidang itu, profesi itu justru semakin sedikit gitu. Dan itu membuat varian atau variasi ya pokoknya dari produk yang ada atau jasa yang ada itu di bidang seni ini akan berkurang gitu. Jadi tadinya kita punya misalnya 10 warna gitu, 10 jenis, 10 bentuk. Tapi dengan jumlah pekerjaan makin sedikit dan orang yang bergerak di profesi semakin sedikit, varian itu akan berkurang gitu. Orang akan mulai jenuh dengan varian yang ada, dan minat orang akan seni akan menurun. Setelah minat orang akan seni menurun, tentu keinginan untuk belajar seni itu akan menurun. Keinginan untuk belajar seni itu akan menurun gitu. Kualitas produk dan jasa seni pun akan menurun gitu. Dan itu kalau kita runut lagi ya, kembali juga memukul ekonomi juga. Ujung-ujungnya ke situ, mukul ekonomi juga gitu. Jadi meskipun bidang seni ini kesannya sesuatu yang tidak mesti ada kesannya ya, sesuatu yang pelengkap saja, sesuatu yang sering terlupakan, sekalinya ada diperes gitu ya. Ada beberapa teman yang punya dampak yang cukup besar ke ekonomi gitu ujung-ujungnya gitu. Sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Nah, makanya penting untuk dicarikan solusi untuk ya
dibuka lagi, gua rasa bisa. Kalau soal tadi tuh bisa atau tidak bisa ya dibuka untuk pekerjaan secara offline, gua rasa bisa. Tapi yang jadi masalah adalah pengendaliannya memang. Apakah dari penyandang regulasi ini, pembuat aturan ini, siap tidak untuk mengawasi gitu. Dan kita sebagai kita sebagai orang yang bekerja, sebagai musisi, juga sebagai warga negara, sebagai masyarakat gitu, siap tidak mengikuti protokol, aturan gitu. Ini juga salah satu masalah besar ya mengenai protokol ini. Waktu awal pandemi, di awal Maret tuh, gue selalu ingat itu awal Maret. Kenapa gue selalu ingat? Karena gue tuh abis nonton Java Jazz. Java Jazz kan tahun ini, kemarin itu kan jatuhnya di bulan Februari, akhir Februari. Karena dia weekend pertama Maretnya jatuhnya kena Februari juga gitu. Itu kan Jumat, Sabtu, Minggu ya. Gue nonton biasa Jumat gitu, gue nonton Jumat. Seninnya diumumkan kasus pertama, 2 orang positif. Apa respon masyarakat kita saat itu? Respon pertamanya adalah belanja panic buying. Gak cuma soal bahan-bahan makanan gitu kan, pangan, tapi juga kebutuhan medis yang ternyata mereka tidak butuhkan banget gitu. Tapi namanya panik gitu kan, panik. Itu waktu terbuang. Kenapa terbuang? Masyarakat tidak langsung mempersiapkan diri dengan kebiasaan bersih dan sehat yang baru gitu, kebiasaan baru. Padahal itu yang sangat penting, tapi mereka malah belanja panik yang justru lebih cepat memukul perekonomian lebih awal dari semestinya. Perekonomian pasti akan terpukul kalau kita semua harus membatasi diri aktivitas gitu kan. Tapi seberapa besar dan seberapa cepat pukulannya itu harusnya bisa saja tidak separah sekarang kalau tidak diawali dengan banyak belanja panik seperti di awal pandemi ini gitu. Termasuk juga panik belanja yang kebutuhan medis yang sangat dibutuhkan tenaga medis gitu kan, dokter, dan itu menyulitkan penanganan pasien. Nah itu kan juga berkontribusi ya. Jadi memukul perekonomian juga, memukul penanganan medis gitu. Sedangkan waktu berjalan terus. Perekonomian terpukulnya seberapa ketika ditutup itu. Ada suatu waktu ada yang harus dibuka lagi gitu, supaya tetap hidup, menopang perekonomian negara gitu kan. Itu ada waktunya gitu. Kita siap atau nggak siap itu harus dibuka gitu. Cuma orang-orang, nah ini nih, banyak yang nggak sadar gitu, nggak mempersiapkan diri dengan kebiasaan sehat yang baru, kebiasaan bersih yang baru gitu kan. Terlalu meremehkan, terlalu berani gitu. Sehingga ketika sekarang waktunya udah time limit, udah waktunya ekonomi dibuka, kebiasaan new normal ini belum siap gitu. Orang baru normal gitu. Bukan normal baru, tapi baru normal gitu kan. Jadi belum siap.
ketika jumlah kasus makin banyak, ada saatnya juga, ada waktunya juga penanganan medis itu akan menurun terus dan bisa kolaps gitu. Jadi ini dua sisi yang harusnya tidak dipertentangkan, tapi karena kebiasaan baru ini belum siap, banyak yang belum siap, banyak yang meremehkan. Ya, semoga semuanya memperhatikan juga kebersihan dan kesehatan ini gitu. Tetap ingat jaga jarak gitu kan, karena waktu kita udah mau habis. Ekonomi siap gak siap mesti dibuka gitu. Tadi seni harusnya bisa dihidupkan lagi, offline gigs bisa dihidupkan lagi. Tapi memang kita sebagai musisi mesti melihat dua sisi. Kalau keadaan memang saat ini misalnya pemerintah nantinya Pak Jokowi atau melalui kepala daerah merasa perlu batasan lagi, ya semoga kita semua juga siap untuk belajar media yang baru. Kayak ini juga, gue online begini adalah suatu hal yang baru banget buat gue gitu. Gue jadi terpacu untuk banyak belajar gitu kan. Gak cuma soal teknis, peralatan saja gitu. Ini aja gue masih mesti banyak belajar lagi kan gitu. Jadi memang ya semua orang mau dibantu gitu. Tapi ketika kita minta bantuan, kita juga harus siap untuk bantuan yang kita terima itu tidak akan bisa 100% dengan cara yang kita mau. Ketika kita minta orang lain membantu kita harus siap bahwa akan ada sekian persen tata cara dia yang dia lakukan, stylenya dia, aturannya dia yang akan dibawa untuk menolong kita. Jadi kita harus menyesuaikan diri juga gitu. Semoga antara musisi yang tetap memperjuangkan offline gigs ini tetap semangat, ya semoga tidak patah semangat, dan kita juga musisi dan juga pekerja seni lain, seniman lain bisa semakin solid, saling membantu gitu. Termasuk bagian dari donasi yang gua salurkan juga untuk para pekerja seni gitu kan, saling membantu, tidak perlu memaksakan diri untuk saling meminjam. Maksudnya supaya tidak membebani masing-masing gitu, baik yang meminjam maupun yang meminjamkan. Tapi ya bisa minta bantuan ke berbagai teman-teman yang bergerak gitu kan untuk membantu pekerja seni gitu. Jadi ya semoga kita semua juga makin solid, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan juga termasuk memberikan contoh nih bagi teman-teman yang perform mungkin di TV atau di mana. Ya semoga pihak TV juga, organizer juga bisa memperhatikan gitu, bahwa yang ditonton banyak orang kan menjadi contoh gitu ya. Jadi semoga acara-acara gitu ya juga memperhatikan gitu protokol ini dalam penayangan mereka gitu.